ketika saya melakukan itu tidak ada jarak 1 tahun antara saya kenalan hingga menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, video ini saya khususkan bagi Anda yang ingin menikah, ingin punya jodoh tapi belum ketemu juga jodohnya. Nah, ini tema menarik bagi para jombloan, jomblowati begitu ya. Nah, kalau misalnya Anda sampai detik ini belum juga menikah padahal Anda sudah ingin ya berumah tangga, maka Anda bisa menggunakan teknik imajinasi. Ini mirip dengan loa ya sahabat, tapi ini saya lebih tekankan pada imajinasinya. Begini, sebelum saya jelaskan lebih jauh, maka ada hal yang perlu saya sampaikan pada diri Anda. Apa itu? Nah, Anda yang pertama adalah Anda perlu yang namanya memperbaiki diri Anda terlebih dahulu. Ya, jodoh itu datang sesuai dengan, kalau misalnya Anda ingin jodoh yang baik, maka Anda perlu memperbaiki diri Anda dulu. Ya. Jangan cari jodoh itu asal-asalan. Jangan gara-gara kepepet usia sudah matang, sudah berumur, yang penting saya nikah. Jangan begitu. Karena rumah tangga Anda itu nanti bisa menentukan rezeki Anda, bisa menentukan kebahagiaan Anda, bisa menentukan keberlimpahan hidup dalam rumah tangga Anda, sahabat. Kalau Anda asal-asalan ya cari jodoh, ya nanti resiko Anda tanggung sendiri kan begitu. Selain itu juga Anda perlu yang namanya, yang terpenting adalah bagaimana nanti Anda berumah tangga. Bukan bagaimana nanti resepsinya, bukan bagaimana nanti gaunnya, bagaimana nanti acara pernikahannya, mewahnya, bagaimana dan seterusnya. Tidak, sahabat. Kebanyakan orang itu saat mau menikah itu pusingnya di acara pernikahan. Padahal yang terpenting itu adalah menjalin hubungan rumah tangga seumur hidup nantinya, bukan di acaranya nanti. Ya, jujur saya dulu punya mindset bahwa saya nggak perlu yang namanya acara resepsi pernikahan yang wah, yang wow, tidak. Justru saya inginnya sederhana begitu. Yang terpenting nantinya gitu loh, menjalin rumah tangga bagaimana yang bisa bahagia, bisa harmonis, bisa rukun dan seterusnya. Itu yang terpenting. Kalau misalnya Anda mikirnya nanti resepsinya gimana, kemudian konsumsinya harus gimana, dekorasinya harus seperti apa, Anda pusingnya minta ampun mikirin itu, iya, itu nggak penting sebenarnya. Yang penting adalah nanti setelah Anda menikah, gitu ya sahabat. Kemudian Anda perlu mencari kriteria pasangan yang benar-benar selaras dengan Anda. Lantas bagaimana caranya untuk bisa menentukan yang selaras? Oke. Anda perlu menuliskan kriteria jodoh Anda. Nah, ini yang tidak banyak orang lakukan. Banyak orang ingin jodoh, gitu kan. Tapi mereka tidak menentukan kriteria jodoh seperti apa yang harus ada sehingga nanti bisa diterima. Begitu. Anda perlu menuliskan. Baik secara fisik maupun non fisik. Secara fisik gimana? Nah, kalau misalnya ada seorang pria ya, Anda seorang pria, Anda ingin jodoh cewek, otomatis ya kan. Anda pengen wanitanya seperti apa, tingginya berapa, usianya berapa, kemudian tempat tinggalnya di mana, kulitnya bagaimana, hidungnya bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Secara fisik tulis lengkap. Saya telah membuat buku digital Jurus Terlarang Menarik Uang, berisi jurus-jurus yang sudah terbukti dan teruji untuk menarik keberlimpahan uang. Sudah lebih dari 300 orang memilikinya dan banyak yang merasakan manfaatnya. Kabar baiknya, Anda mendapatkan 2 bonus dari saya, berupa audio terapi rezeki dan gabung grup support via Telegram. Miliki sekarang juga dan hubungi nomor kontak yang tertera di sini. Ya misal tingginya 155 cm misal,
kemudian kulitnya putih mulus misalnya, rambutnya lurus, hidungnya mancung, ya, kemudian pipinya tirus misal, bodinya kayak gitar Spanyol misalnya, dan seterusnya. Ya, kalau perlu cari foto di internet, kira-kira apa yang Anda inginkan. Begitu juga Anda seorang wanita ingin jodoh pria seperti apa. Secara fisik tulis, kemudian secara karakter, ya, karakternya juga Anda tulis. Misalnya bertanggung jawab pada keluarga Anda juga misalnya gitu kan. Kemudian mengayomi, kalau ada seorang wanita ingin suami yang mengayomi, menafkahi lahir batin, ya, setia. Kemudian punya hobi apa gitu kan, misalnya hobinya main musik atau nulis atau ngelukis atau apapun lah ya, dan seterusnya. Jadi Anda perlu menuliskan detail. Nah, setelah Anda menuliskan semuanya, baru Anda melakukan imajinasi. Imajinasi di sini orang awam bilangnya menghayal, ya, tapi kalau menghayal itu kan biasanya nggak ada tujuan, cuma ngayal gini, nah nggak ada tujuan. Nah, kalau berimajinasi ini, ya, lebih tepatnya adalah sensualisasi, ya, bukan visualisasi tapi sensualisasi. Di bukunya Dr. Adiwi Gunawan, ya, bukan yang beliau katakan bukan visualisasi yang tepat tapi sensualisasi. Kalau visualisasi kita hanya berimajinasi saja, tapi kalau sensualisasi maka Anda perlu yang namanya melibatkan semua panca indera Anda, ya. Anda perlu paham bahwa penciptaan terjadi dua kali. Pertama adalah di alam non materi atau alam imajinasi, ya, alam energi, dan yang kedua adalah manifestasi, perwujudan di alam nyata, alam materi. Nah, itu sebabnya di sini saya ingin mengajak Anda untuk membuat penciptaan yang pertama itu di alam non materi, alam energi, alam imajinasi, alam sensualisasi. Jadi Anda melibatkan semua panca indera Anda. Anda bisa membayangkan diri Anda mengenakan gaun, ya, kemudian Anda duduk di pelaminan, Anda melihat para tamu undangan, Anda berfoto dengan pasangan Anda melakukan upacara resepsi pernikahan, Anda mendapatkan ucapan selamat dari teman-teman Anda yang hadir. Lalu rasakan bahagianya, rasakan syukur yang mendalam. Nah, ketika Anda sudah bisa melakukan itu semua, melibatkan semua panca indera, bahkan Anda mencium aroma makanan yang Anda hidangkan di acara resepsi pernikahan Anda bergandengan tangan dengan pasangan Anda, kan, rabaan gitu kan. Anda mendengar, ya, alunan musik yang Anda putar di acara resepsi pernikahan Anda melihat begitu banyak orang yang hadir di acara resepsi pernikahan Anda, dan seterusnya. Jadi libatkan semua panca indera Anda dan rasakan bahwa itu benar-benar terjadi. Ketika Anda bisa mewujudkan itu di alam non materi, di alam imajinasi, ya, maka cepat atau lambat Anda akan segera mendapatkan jodoh, sahabat, dan Anda akan menikah. Itulah yang dulu saya lakukan. Saya melakukan itu berapa bulan, ya, saya lupa berapa lama saya melakukan itu, tapi yang jelas adalah jadi saya mulai berkenalan sampai menikah nggak ada 1 tahun gitu. Silakan bagi Anda para jomblo nih, ya, mau melakukan, mau praktek dari apa yang saya sampaikan, silahkan. Dan yang terpenting adalah lepaskan. Ketika Anda sudah melakukan imajinasi itu dan Anda merasakan, lepaskan. Jangan Anda bertanya-tanya, kapan ya jodoh saya datang, kapan ya jodoh saya hadir, kapan ya Tuhan datangnya. Jangan begitu. Ketika Anda terlalu melekat, terlalu berharap, nanti tidak akan ketemu atau bahkan lama hasilnya. Lepaskan saja. Mau berhasil dalam waktu hitungan hari
minggu, bulan, bahkan tahun, nggak peduli. Semakin Anda tidak peduli hasilnya, semakin cepat hasilnya. Namun sebaliknya, semakin Anda peduli dengan hasilnya, semakin Anda berharap yang teramat hasilnya, maka hasilnya akan semakin lama. Baik sahabat, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hasil serta urusan Anda. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.